Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Prima Cisla SPD. Saya adalah mahasiswa PPG Guru Tertentu Prode 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Musa Mus Merauke dengan nomor induk mahasiswa 20258690400920. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 17 September 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja di kelas 7 Kartini di SMP IT Asalam Jayapura. Berikut ini adalah KTP saya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum belajar kita harus berdoa. Oke, ayo ketua kelas pimpin teman-temannya berdoa. Di depan ya Kak. Sikap berdoa. Ini sikapnya. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Amin. Terima kasih Kakak Chen. Oke, selanjutnya sebelum belajar Ustazah absen dulu ya. Oke, yang Ustazah panggil namanya angkat tangannya. Bilang hadir Ustazah, gitu ya. Oke, yang pertama Kakak Alivia. Hadir Ustazah. Ya, Insya Allah. Kakak Anindita. Oke, Kakak Afifah. Oh, Masya Allah. Kakak Aira. Oke, Kakak Nailah Asmi. Oke, Kakak Aura. Oke, Kakak Mutia. Oke, Kakak Elkanza. Oke, Kakak Rajwa. Oke, Kakak Sabna. Nah, Masya Allah. Kakak Cencen. Oke, Kakak Rafika. Oke, Kakak Saskia. Oke, Kakak Sasi. Oke, Kakak Kamila. Oke, Alhamdulillah semuanya sehat ya, hadir semuanya ya. Oke, sebelum belajar ya, untuk menumbuhkan sikap nasionalis dalam diri kita, kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional dulu ya, yaitu Indonesia Raya. Ustazah minta tolong sekretaris bisa pandu di depan. Oke, diharapkan kakak-kakak berdiri. Berdiri di tempat ya, bersiap. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya,
merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, kakak-kakak bisa duduk kembali. Terima kasih Kakak Relasmi. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, Ustadzah mau tes fokus kakak-kakak ya. Ustadzah punya ice breaking. Kalau tepuk 1 berarti tepuk 2 yes, tepuk 3 berarti 3 kali, terus yes ya. Kita coba siapa yang fokus, siapa yang belum fokus. Siap? Siap? Siap. Oke, tepuk 1. Tepuk 2. Yes. Tepuk 3. Yes. Oke, tepuk 3. Yes. Tepuk 1. 2. Yes. 3. Yes. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, semangat ya. Oke, Ustadzah tampilkan PowerPoint terlebih dahulu ya. Oke, apakah terlihat yang bagian belakang? Terlihat. Oke, kakak Ustadzah mau bertanya. Kakak lihat gambar di depan semuanya? Ya. Kira-kira di depan ini gambar apa ya? Angkat tangan yang mau menjawab. Gambar apa ya? Gak ada yang mau angkat tangan? Kakak Ura. Gambar Lagi sakit. orang lagi sakit. Ada lagi? Ya. Laki lagi demam. Anaknya lagi Demam. demam. Ada lagi? Sudah? Ya, Nila. Ibunya cemas. Ibunya cemas. Tepuk tangan. Oke. Jadi ada anaknya sakit, anaknya demam, ibunya cemas. Ada yang bisa tebak pelajaran kita hari ini? Suhu. Benar ya? Hari ini kita belajar tentang suhu. Nah, saya punya pertanyaan lagi. Bayangkan ya, kalau kakak itu lagi demam. Lalu tangan kakak itu disentuh oleh bunda atau oleh ibu kalian, ya. Lalu ibu itu bisa merasakan pasti kalian punya suhu badan yang panas. Kira-kira nih, apakah cara ibu meraba tangan kalian yang panas ya, itu cukup akurat untuk mengetahui bahwa suhu tubuh kakak itu lagi demam atau panas? Tidak. Tidak? Kenapa? Tidak akurat. Tidak akurat. Tepuk tangan untuk kakak Aura ya. Tidak akurat. Kok bisa ya? Nah, itu yang akan kita pelajari nanti di pelajaran kita hari ini. Karena Ustadzah punya tujuan pembelajaran dari materi suhu ini. Apa itu tujuan pembelajarannya? Yang pertama, dari nanti kakak diskusi ya. Ustadzah harap kakak bisa menjelaskan pengertian suhu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya dari diskusi juga kakak bisa tahu alat ukur apa saja ya untuk mengukur suhu. Begitupun nanti untuk mengkonversinya. Yang ketiga, nanti ada percobaan ya kak atau eksperimen sederhana ya. Di situ kakak bisa menganalisis perbedaan indera peraba dan termometer untuk mengukur suhu suatu benda dengan benar. Ini tujuan pembelajaran Ustadzah hari ini. Nah, lanjut ya. Time to stimulation. Nah, Ustadzah bisa minta dari kakak-kakak satu orang ke depan. Siapa yang mau ke depan? Kak siapa yang berani ke depan? Ustadzah butuh satu orang untuk ke depan. Kak siapa? Naila? Mau ke depan? Sini kak. Bantu Ustadzah di depan. Oke. Nah, sekarang coba kakak pegang gelas ini. Jangan pakai ini. Ya, coba pegang. Sudah? Oke. Terus kakak pegang lagi. 1,
Yang ini. Sudah? Sudah rasa? Oke. Apa perbedaan dari dua benda yang kakak pegang? Yang keras supaya teman-temannya dengar. Tadi gelas yang pertama rasanya? Gelas yang pertama dingin. Gelas yang pertama rasa dingin. Terus yang kedua? Gelas yang kedua Gelas yang kedua rasanya? Panas. Tepuk tangan dulu untuk kakak Nela. Terima kasih kakak Nela. Nah, tadi panas dari gelas pertama. Dingin dari gelas yang pertama. Panas atau dingin tadi pertama Nela? Dingin. Terus yang kedua gelasnya? Panas. Nah, ukuran panas atau dingin suatu benda itulah yang kita akan pelajari hari ini tentang suhu. Jadi pengertian suhu itu sudah terjawab dari kakak Nela yang memegang dua benda panas dan dingin. Jadi apa sih itu suhu? Suhu itu adalah ukuran panas atau dingin suatu benda, ya. Suhu menunjukkan tingkat energi panas dalam suatu benda. Nah, semakin tinggi suhunya, maka semakin cepat gerakan partikel itu, kakak. Makanya, kalau kakak pernah melihat atau kakak pernah melakukan rebus air, ya, semakin suhunya tinggi atau panas, pasti nanti dia akan mendidih, ya. Ada buih-buih panas, kan? Kenapa? Karena gerakan partikel yang cepat menunjukkan bahwa oh benda ini suhunya tinggi atau panas. Jadi kalau suhunya tinggi itu rasanya panas. Tapi kalau suhunya rendah berarti rasanya dingin. Kalau ini kalau suhunya rendah berarti rasanya dingin. Nah, kalau suhunya tinggi berarti rasanya panas. Bisa ya? Oke, selanjutnya. Itulah suhu ya. Nah, kita di kehidupan sehari-hari ya, itu pasti selalu berkaitan sama suhu di sekitar kita ya. Contohnya, contoh kecilnya itu udara. Pada saat pagi hari ya, atau siang hari ya, saat panas terik gitu, pasti suhunya tinggi. Jadi kita rasanya panas. Berbeda sama malam hari. Kalau malam hari rasanya dingin. Kenapa rasanya dingin? Karena suhunya lebih rendah. Tepuk tangan. Kakak Nela. Gitu ya, karena suhunya lebih rendah. Selanjutnya, tadi kakak Nela sudah simulasi di depan. Dia pegang dua gelas ya, satu dingin, satu panas. Pertanyaan Ustazah adalah, apakah indera peraba itu tangannya kakak Nela tadi ya, yang dipakai untuk merasakan panas dingin gelas itu, apakah bisa diandalkan untuk mengukur suatu benda suhunya? Tidak. Kenapa? Karena untuk mengukur suatu benda itu kita butuh namanya alat ukur. Alat ukur apa aja sih? Ya. Jadi kalau untuk mengukur suhu, alat ukurnya namanya termometer. Termo itu suhu, meter alat ukur suhu, alat ukur suhunya ya. Jadi namanya termometer. Nah, termometer itu dia lebih akurat untuk mengukur suhu daripada kita menggunakan tangan kita atau alat peraba ya. Inilah alat ukur suhu. Selanjutnya, Ustazah punya video ya. Kita tonton dulu ya. Bentar, Ustazah buka dahulu. Oke, semua pandangannya ke depan. Kita fokus dulu. Ustazah punya sedikit video ya. Boleh dicatat ya. Yang penting dicatat ya. Pertama adalah termometer zat cair. Secara umum, benda-benda di alam ada jenis termometer.
Baik, sahabat semua, langsung saja kita akan bahas jenis termometer yang pertama. Yang pertama adalah termometer zat cair. Secara umum, benda-benda di alam akan memuai atau ukurannya bertambah besar atau volumenya yang bertambah besar jika suhunya naik tentunya. Kenyataan ini dimanfaatkan untuk membuat termometer dari zat cair dengan prinsip ini, dengan prinsip pemuaian. Zat cair yang digunakan umumnya adalah raksa atau alkohol jenis tertentu tentunya. Raksa memiliki keistimewaan yaitu warnanya mengkilap dan cepat bereaksi dengan perubahan suhu. Selain itu, raksa membeku pada suhu yang cukup rendah yaitu negatif 38 derajat Celcius dan mendidih pada suhu yang tinggi yaitu lebih dari 350 derajat Celcius sehingga dapat mengukur suhu pada rentang suhu yang melebar. Namun, raksa ini sangat beracun sehingga berbahaya jika termometer sampai pecah. Nah, selain raksa kita juga bisa pakai yang namanya alkohol. Alkohol itu bisa sebagai pengisi termometer. Biasanya diberi pewarna, bisa juga dikasih warna biru atau merah supaya dapat terlihat berbeda dengan raksa yang warnanya sudah mengkilap. Nah, rentang suhu yang dapat diukur menggunakan alkohol itu tergantung jenis alkoholnya. Misalnya jenis yang pertama adalah toluene, yaitu rentangnya negatif 90 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius saja. Atau menggunakan etil alkohol, yaitu rentangnya negatif 110 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius. Biasanya alkohol ini digunakan untuk mengukur suhu-suhu rendah berbeda dengan termometer raksa. Nah, alkohol itu tidak seberbahaya raksa, namun mudah menguap sehingga lebih aman digunakan sebagai pengisi termometer. Biasanya termometer yang menggunakan zat cair itu adalah, kita akan bahas juga dia yang menggunakan zat cair. Yang pertama adalah termometer laboratorium. Nah, bentuknya panjang dengan skala sekitar negatif 10 derajat Celcius. Oke, yang pertama adalah termometer laboratorium. Kebetulan Ustadzah membawa nih salah satu termometer zat cair ya. Ini namanya termometer laboratorium. Tadi termometer itu isinya ada 2 zat cairnya ya. Apa sama apa? Oke, kebetulan Ustadzah bawanya yang alkohol ya. Nah, di sini karena satuannya Celcius ya. Satuannya Celcius, di sini ada ukurannya. Ukuran batas bawah sama titik beku sama titik didih. Titik bekunya di sini ada minus 10 ya kalau untuk Celcius. Nah, titik didihnya ada pada 110 derajat Celcius. Saat kakak menggunakan ini ya, alkoholnya itu akan bergerak sesuai dengan suhu benda ya. Karena kalau Ustadzah pegang begini, nah dia akan mengukur suhu bendanya, suhunya Ustadzah gitu. Yang mana Ustadzah? Yang ini, yang bagian bawah. Makanya nanti kalau saat kakak menggunakan termometer ini, termometernya harus dicelupkan ke dalam air ya, atau ke bendanya supaya dia bisa bergerak ya. Itulah termometer laboratorium. Lanjut ya. Sampai 110 derajat Celcius ini menggunakan raksa. Lebih banyak menggunakan raksa, tapi ada juga yang diisi menggunakan alkohol. Yang kedua adalah termometer suhu badan. Termometer suhu badan. Termometer klinis. Termometer ini digunakan untuk mengukur suhu badan manusia. Skala yang ditulis itu sekitar 35 derajat Celcius hingga 42 derajat Celcius. Pipa di bagian bawah dekat lampu itu dibuat sempit sehingga pengukuran lebih teliti. Akibatnya raksa itu tidak segera turun apabila terjadi perubahan suhu setelah dilepaskan dari tubuh. Nah, ini yang diisi oleh zat cair. Termometer itu contohnya ada termometer laboratorium. Kalau kalian cek di laboratorium sekolah masih ada termometer laboratorium atau termometer klinis, termometer suhu badan. Itu adalah termometer dengan isian zat cair. Yang kedua adalah termometer di metal, berbeda dengan cair. Tentunya di metal ini logam.
Jadi coba perhatikan ya. Ini termometer yang terdiri atas dua logam yang jenisnya berbeda dan diletakkan menjadi satu. Jika suhunya berubah, di metal pun akan melengkung. Juga mengapa melengkung? Karena logam yang satu memuai lebih panjang dibandingkan logam yang lain. Ini adalah prinsip dasar termometer metal. Namun jarang ditemukan termometer metal. Prinsip ini, prinsip melengkungnya itu digunakan untuk membuat termometer. Nah, yang ketiga itu termometer yang viral. Hampir semua orang beli untuk mengecek bagaimana kondisi orang itu, istilahnya pencegahan orang itu terkena corona atau tidak. Biasanya kalau suhunya tinggi 37,8 jadi itu bisa kalau sekolah disuruh pulang, bekerja diminta pulang karena ditakutkan orang itu demam. Namanya adalah pirometer optik. Nah, pada umumnya pirometer optik itu digunakan oleh para ilmuwan untuk mengukur suhu sangat tinggi di atas 1000 derajat Celcius. Wah, biasanya untuk mengukur suhu pada peluburan logam karena hanya menggunakan seperti sinar laser. Cara kerjanya itu adalah berdasarkan perubahan warna logam akibat perubahan suhu. Bisa juga dengan suhu tubuh. Kalau sekarang kan suhu tubuh tanpa sentuhan bisa juga dengan menggunakan pirometer. Jadi makanya ketika kita masuk ke fasilitas-fasilitas umum seperti rumah sakit atau seperti sekolah sekarang, atau sekolah ke minimarket juga, supermarket itu ada yang menggunakan termometer yang termometer tembak, pirometer. Nah, itu adalah jenis-jenis termometer cukup sederhana. Oke, baik. Di jenis-jenis termometer tadi, ada yang masih ingat jenis-jenisnya? Satu, termometer zat cair. Apalagi? Laboratorium. Ada lagi? Suhu badan. Ada lagi? Bimetal. Apa lagi? Pirometer optik. Good job. Nah, setiap termometer pasti punya kelebihan dan kekurangan ya. Nah, lanjut. Nah, selanjutnya kita sudah nonton video tadi ya. Ini jenis-jenis termometer ya. Ada 6 ya di Ustazah. Nah, lalu setiap termometer itu pasti punya satuan ya. Ada berapa satuan? Ada 4. Apa saja? Oke. Titik beku dari Celcius. Titik bekunya harusnya minus 10 derajat. Oke, batas titik didihnya 110 ya derajat Celcius. Kalau untuk Fahrenheit berapa? 32. Titik bawahnya ya, titik didihnya 212 ya. Setiap satuan suhu itu ada titik beku dan titik didih namanya ya. Oke, nah untuk di Indonesia kita sering namanya bilangnya satuan kita tuh derajat Celcius. Namun satuan internasionalnya sebenarnya bukan Celcius. Ada yang tahu? Apa? Kelvin. Satuan internasional itu Kelvin. Itu adalah satuan internasional dari suhu ya. Makanya kalau kakak sudah belajar pengukuran ya di bab 1 itu ada besaran pokok kan. Salah satu besaran pokok adalah suhu. Satuannya itu Kelvin. Kenapa Kelvin ya bukan Celcius? Karena Kelvin merupakan satuan internasional gitu ya. Nah, satuan-satuan ini kan ada 4 nih ya. Nah, dari satuan satu ke satuan yang lainnya kita bisa konversi atau diubah gitu ya. Pakai apa? Pakai rumus ya. Ada rumusnya Kak ya. Nah, ini untuk mencari real mur ya. Jika diketahui Celcius, nah maka rumusnya
R sama dengan 4/5 dikali derajat Celciusnya berapa gitu ya. Lalu untuk mencari Fahrenheit ya, diketahui Celcius, nah kita tinggal pakai rumus 9/5 dikali Celcius ditambah 32. Namun kadang salah di pengerjaan, kadang mereka nambah dulu baru kali. Padahal tidak, harusnya bisa bagi atau kali dulu. Karena di matematika itu kali, bagi, tambah, kurang. Jadi kalau ada kali dengan tambah, berarti diapain dulu? Kali dulu atau tambah? Kali. Kalau ada bagi dengan tambah, berarti apa duluan? Bagi ya. Pokoknya di awal tuh kalau nggak dikali, dibagi dulu. Habis itu baru ditambah atau dikurang gitu ya. Nah sama, yang paling gampang adalah rumus Kelvin ya. Di Kelvin ini kita tinggal nambah Celciusnya ditambah 273. Nah selanjutnya, Ustazah ada contoh nih ya. Nah di sini Ustazah punya suhu. Suhunya besarannya Celcius atau Fahrenheit? Celcius. Berapa besarannya? Berapa? 25. Nah, kalau ditanya Reaumur, berarti rumusnya 4/5 dikali berapa derajat Celciusnya? Berarti 4/5 dikali 25. Boleh langsung dikali, boleh juga dibagi. Ustazah bagi dulu supaya tidak terlalu besar nilainya ya. Kita bagi 25 dibagi 5. 5 dikali 4. 20. Satuannya menjadi apa? Satuannya jadi apa? Reaumur. Derajat Reaumur. Nah, kalau Ustazah tanya yang Fahrenheit, berarti rumusnya adalah 9/5 dikali derajat Celcius ditambah 32. Oke, berarti 9/5 Celciusnya kita substitusi nilai ditambah 32. Oke, nah 25 dibagi 5. 5 dikali 9. 45 ditambah 32. Hasilnya 70. berapa? 77. 77. Satuannya menjadi apa? Fahrenheit. Fahrenheit ya, derajat Fahrenheit. Terakhir, kita mau konversi dari Celcius ke Kelvin. Berarti kita tinggal tambah dengan 273 ditambah derajat Celciusnya. Berarti 273 ditambah 25. Ya, 3 tambah 5. 7 tambah 2. 200-nya tuh turun. Satuannya jadi apa? Kelvin. Apa? Kelvin. Kelvin ya. Ya, inilah cara mengkonversi suhu dari Celcius ke satuan suhu yang lain. Celcius ke Reaumur, Celcius ke Fahrenheit, dan Celcius ke Kelvin. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Ustazah, ada yang mau bertanya dulu? Tidak? Oke. Ustazah akan buat kelompok selanjutnya. Karena kakak sudah, Ustazah lihat kakak sudah duduk dalam kelompok-kelompok ya. Ustazah tentukan aja. Kakak Muti, kakak Cen-Cen, kakak Anin, kakak Livia, kelompok 1. Kakak El, kakak Rajwa, dan teman-teman kelompok 2. Kakak Sasi, kakak Saskia, kelompok 3. Kakak Naila, Aura, dan Kamila, kelompok 4 ya. Nah, setiap kelompok Ustazah bagikan LKPD dulu ya. Satu, 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Selanjutnya Ustazah minta tolong perwakilan setiap kelompok ya maju
ke depan untuk ngambil alat dan bahan masing-masing kelompok. Ayo perwakilannya. Perwakilannya maju. Oke. Kakak bawa ini 1. Ini bawa dulu, nanti balik lagi ya. 2. Oke. Kak ketiga. Kakak ambil ini nak. Tuh sudah dingin satunya? Satunya dingin? Oh iya, hebat. Oke, ini dingin ya. Ini KKL. Sebenarnya kita nambah supaya dia lebih panas. Oke, hati-hati ya. Selanjutnya, kakak siapa? Sama Saskia ya. Kakak Saskia. Maaf ya. Ini Saskia pegang. Nanti balik lagi, Sas. Oke. Kakak kelompok. Oke, ini air esnya. Lalu ini air panasnya. Hati-hati air panas ya. Ada 2 ya. Enggak apa-apa sudah. Oh iya. Oke, karena termometernya hanya 3, nanti kelompok yang sudah selesai bisa bergantian dan kelompok 4 ya. Oke, sebelum kakak melakukan percobaan dan diskusi bersama teman, boleh Ustazah menyampaikan alur percobaannya? Boleh? Boleh, dengarkan ya. Nah, kakak sudah menyiapkan alat dan bahan ya. Kakak sudah ada LKPD-nya? Angkat LKPD-nya, sudah lihat? Ya, sudah semua ya. Nah, saat kakak melakukan percobaan, di situ di tabel pengamatannya untuk hasil pengukuran suhunya itu berbentuk nilai ya. Berapa derajat Celcius karena kakak pakai termometer laboratorium. Nah, sebelah kanannya untuk keterangan itu tidak pakai angka atau nilai, melainkan keterangan hanya dingin atau panasnya aja ya. Nah, untuk tabel di bawahnya itu adalah konversi satuan suhu. Wadah 1 itu kakak tentukan wadah es, air es atau wadah pada air panas. Kakak yang tentukan. Lalu dikonversi di Celcius, konversi ke Reaumur ya, konversi juga ke Fahrenheit dan ke Kelvin ya. Oke. Silahkan kakak langsung berdiskusi dengan temannya ya, untuk mengerjakan soal-soal yang ada di LKPD. Ayo, monggo, boleh. Ingat ya, mengukur suhunya bisa pakai stopwatch. Ya, sama termometernya. Ya, taruh dulu toh sambil nunggu waktunya. Kakak tulis ulang di sini aja toh. Iya, ditaruh di sini lagi sayang. Iya, toh. Belum? Berdiskusi ya Kak sama teman. Tidak apa-apa berdiskusi. Kalau ada yang kesulitan saat membaca termometer, boleh tanya Ustazah.
Ya, ini Ya. Ini di atas. Ini berapa bacanya? 20. 20. Berarti ini maksud Satu. ini 22. terus 23. 24. ya, bisa ya. 25 nggak sih ini? Coba. Sudah 1 menit? Sudah. Coba lihat dia bergerak lagi enggak. Harus lihat dari depan toh supaya lebih akurat. 25. Nah, 25. Kakak bacain 25. Berarti 25 derajat Celcius. Itu air apa? Dingin. Ya. Tipex. Ada Tipex kakak? Boleh pinjam sebentar? Sudah, itu air apa yang diukur? Oke, ini sudah air dinginnya? Hitungnya pelan-pelan aja, nggak apa-apa. (49) Sudah? Selesai termometernya? Oke, boleh dipinjamkan kelompok 4? Oke. Terima kasih kakak. Kelompok 4? Sudah meraba panas dinginnya? Udah. Oke, mau yang mana dulu? Ayo kakak. Berdiskusi sama temannya ya kak. Berdiskusi. Kakak ukur suhu badan juga. Ada yang mengukur suhu badan juga. Kakak diulang ini ya. Toh? Ditulis sesuai. Ditulis caranya ya kak. Di bagian sini. Diskusi, boleh buka buku. Kalau penjelasannya tadi kurang lengkap, boleh buka buku. Ini sudah? Apa kak? Oh kenapa sini? Sudah bantu. Tuh, nih kembali lagi. Nah ya. Iya bisa. Coba lagi. Coba ulang. Ya, coba kasih mati lagi. Nah, ketik lagi untuk kasih kembali. Nah, bisa toh? Jadi kalau pertama nyala, klik kedua dia berhenti, klik ketiga dia awal lagi ke 0. Toh? Bisa? Coba Ustazah lihat. Sudah? Sudah nomor berapa? Ini ya kak. Boleh berdiskusi pakai buku, boleh. Tanya-tanya, boleh. Boleh buka buku. Bisa kak? Sudah nomor berapa? Sudah nomor berapa? 318. 35 tambah 230.
Pelan-pelan, hitungnya pelan-pelan, tidak apa-apa. Ada yang mau nambah air panas di depan juga untuk lebih valid? Boleh. Masih ada air panas di depan. Bisa Kakak Cencen? Bisa? Kakak Cencen? Ya? Bisa? Bisa. Ya. Kalau kakak ada kesusahan dalam perhitungan, boleh panggil Ustazah. Ada yang susah? Bisa? Bisa. Bisa? Coba Ustazah lihat. Ya. Pelan-pelan. Gimana? Yang pembagiannya ya. Oke, coba kakak bersusun 21 dibagi yang seperti ini. Sudah ini ya. Berapa ini? 5 ya. Coba sekarang 5 kali berapa hasilnya mendekati 21? Yuk, berapa? 4. Betul Nela? 4. Terus 4 kali 5 berapa teman-teman? Berapa? 20. Nah, taruh di mana? Ya, terus diapakan? Oke. 5 bagi 1. 5 kali berapa dapatnya 1? Bisa tidak? Tidak ada, benar. Berarti kita tambahkan koma. Ya, kalau di atas dikasih koma, di bawahnya ditambahkan bintang 0 ya. Sekarang 5 kali berapa? Hasilnya 10. 2. Taruh 2-nya di mana? Ya, good job. Oke. Bisa? Kelompok ini bisa? Kelompok 3 ada kesulitan? Ini Ustazah tadi? Boleh? Bisa Rafika? Rafika kerja yang mana? Rafika kerja yang mana? Terus kita yang atas ya. Oh iya. Berdiskusi ya kak, saling bertanya kalau nggak tahu sama temannya, toh?
Sudah selesai? Ini berdiskusi tadi Diskusi. sama temannya? Iya. Oke. Bisa? Bisa. Paham? Tadi cara ngukur pakai termometernya semua sudah bisa belum? Sudah. Nah, coba lagi satu kali semuanya bergantian ya, sampai semuanya bisa ukur pakai termometer lab. Oke, boleh pakai air panas baru supaya panasnya lebih akurat, boleh. Mana air panasnya? Ini sudah tambah ya. Oke. Supaya lebih. Oke. Siapa tadi yang belum ukur? Siapa yang belum ukur? Anindita. Coba ukur lagi yang air panas. Bisa? Kelompok 2? Udah? Udah selesai? Kesimpulannya? Sudah. Wah, cepat banget ya. Oke. Yang sudah selesai, sabar ya, menunggu teman kelompok lain yang belum selesai. Kakak Kamila bisa? Aura dan Naila? Kelompok 3 sudah? Sedikit lagi? Tinggal kesimpulan. Kelompok 1 sudah ya? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kita menunggu kelompok 3 sama kelompok 4 dulu ya. Oh sudah, kelompok 4. Kesimpulannya sudah, Kak? Oh, hebat. Ya, kesimpulan juga, Kak. Di bawahnya sini, toh boleh isinya. Oke, berdiskusi bisa ya? Bisa. Boleh buka buku. Bisa Saskia? Teman ya. Kenapa, Nak? Kita menunggu satu kelompok lagi ya, teman-teman. Ukuran terus panas dingin suatu benda suhu. Apa itu?
Sisa nomor berapa, Kak? 3. Yang sudah selesai kelompoknya bisa kasih ke depan LKPD-nya. Oke, terima kasih Kakak. Oke, terima kasih Kakak. Oke, terima kasih Kak. Oke, kelompok 3 belum selesai? Sudah selesai? Ayo kumpulkan LKPD-nya, Nak. Kalau sudah yakin sama jawabannya, kumpul ke depan, Nak, salah satunya. Oke, terima kasih Kak Saskia. Oke, semua telah mengumpulkan LKPD ya. Sebelum kita lanjut, Ustazah masih mau tes fokusnya kalian. Tapi Ustazah mau semuanya berdiri dulu. Semuanya berdiri. Kita ice breaking sedikit. Ya, kita ice breaking sedikit. Sama ice breakingnya kayak tadi. Cuman berdiri bedanya. Kalau tepuk 1 berarti gimana? Tepuk 2? Tepuk 3? Oke, Ustazah. Yes, kita sudah tes siapa yang masih fokus pada hari ini ya. Siap? Siap. Oke. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 1. 2. Tepuk 3. 1. 2. 3. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, alhamdulillah ya Kak, kita sudah selesai diskusi dengan temannya masing-masing. Sekarang adalah waktunya presentasi. Saja pilih ya, perwakilan kelompok 2. Kakak Aira, Kakak Rajwa, Kakak Afifah, dan Kakak L. Maju ke depan, presentasi perwakilan hasil diskusi kelompok 2. Tepuk tangan buat kelompok 2. Oke. Pakai suara yang lantang ya Kak, agar suaranya terdengar oleh teman-teman. Siap? Pembukaan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan LKPD IPA, suhu dan penukarannya. Kasih turun supaya temannya bisa dengar, suaranya lantang ya. Tabel pengamatan. Hasil pengukuran suhunya yang air dinginnya berapa? Air esnya berapa Kakak? Air es 25
derajat Celcius. 25 derajat Celcius RS-nya pengukurannya. Berarti rasanya gimana? Panas atau dingin? Dingin. Sekarang yang kedua. Air panas. 35 derajat Celcius. Berarti rasanya panas atau dingin? Panas. Lalu kesimpulannya di belakang? Apa itu suhu? Suhu adalah ukuran panas atau dingin suatu benda. 2. Apakah kita bisa mengukur nilai suhu menggunakan tangan tanpa menggunakan alat ukur? Jelaskan mengapa. Tidak bisa karena tidak akurat. Ada berapa satuan alat suhu? Ukur suhu? Ada 4. Celcius, Fahrenheit, Fahrenheit, dan Kelvin. Jadi kan kesimpulan yang kamu dapat ada setelah belajar LKPD ini dapat mengetahui suhu rumus. Dapat mengetahui rumus-rumus suhu. Oke, sudah? Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Oke, tutup kakak. Tutup dulu. Wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak. Nah, setelah mengerjakan LKPD ya, berarti semua udah pada tahu karena semua Ustazah lihat udah bikin kesimpulannya. Sekarang Ustazah mau tanya ya, jawab yang kakak tahu ya secara serempak. Nomor 1, berarti ukuran panas atau dingin suatu benda itu definisi dari suhu punya 4 satuan. 1 Celcius, 2 3 terakhir Oke. Satuan internasional dari suhu. Oke. Ada alat untuk mengukur suhu. Apa nama alatnya? Apakah mengukur suhu pakai alat peraba itu akurat? Iya. Berarti harus mengukur pakai alat ukur suhu. Apa tadi? Termometer. Oke, bisa? Bisa. Oke, sekarang saya tanya untuk yang terakhir ya. Kakak, tadi ada jenis-jenis termometer. Coba sebutkan, jenis-jenis termometer ada apa saja? 1. Termometer zat cair. 2. Termometer suhu laboratorium. 3. Termometer suhu badan. 4. Termometer dimeter. 5. Oke, tepuk tangan untuk kakak semua. Bisa? Paham? Oke, alhamdulillah. Karena sudah pada paham, Ustazah mau kasih sumatif ya kak. Sumatifnya dikerjakan di kertas yang Ustazah kasih ya. Bentar. Kerjakan sendiri sendiri. Kalau ada soalnya menghitung berarti sertakan cara kerjanya ya. Kerjakan sendiri. Kalau ada soal yang disuruh menghitung berarti sertakan cara kerjanya. Jawabnya pelan-pelan saja. Ini sumatif ya kakak. Kurang 1 ya. Bentar ya kakak. Kakak. Oke. Sebelah sini ya. Kerjakan sendiri-sendiri. Kerjakan pelan-pelan ya. Fokus.
Oh, ada yang sudah selesai. Oke, pelan-pelan aja ya Kak, tidak apa-apa, pelan-pelan saja, pelan-pelan saja. Nggak apa-apa, pelan-pelan saja. Oke. Kerjanya pelan-pelan ya, karena ini sumatif. Pelan-pelan saja, tidak perlu terburu-buru. Ah, sudah. Baik. Oke. Pelan-pelan saja ya Kakak. Pelan-pelan saja. Nggak apa-apa. Pelan-pelan saja. Tidak perlu terlalu cepat. Kalau belum bisa, pelan-pelan saja. Oke. Gak apa-apa ya, tidak boleh dibantu temannya. Biar temannya mengerjakan sendiri. Ya, karena ini sumatif. Pelan-pelan saja, tidak apa-apa ya. Kakak sudah mau kumpul atau mau periksa dulu? Periksa dulu. Mau periksa dulu? Baik, periksa dulu. Kakak masih bisa diperiksa ya. Kalau mau ini ya. Jangan terlalu cepat karena ini sumatif. Pelan-pelan. Kalau masih mau diperiksa, tidak apa-apa, periksa dulu. Gimana, Kak? Mau periksa dulu lagi? Boleh. Ini sumatif ya, Kak. Kak, siapa ya? Kakak. Oh, aja ya. Jaja. Periksa, boleh periksa dulu. Kakak Cen-Cen juga masih? Ya, waktunya masih ada ya, Kak. Boleh periksa sebelum waktunya habis untuk kerja soal sumatif. Ini Kak juga ulang. Ya, periksa dulu boleh. Ya, nggak apa-apa. Oke, masih ada waktu ya, Kak? Kalau yang ada soal hitungannya, dihitung dengan baik. Wah, Kakak Rafika. Ya? Kenapa? Mau cek? Oh, tidak apa-apa. Sengaja Ustazah. Oh, ini cen-cennya. Oh, ini Kakak Mahira. Ketukar, maaf. Ini, Nak. Oke. Kakak punya sudah? Mau cek? Sebelum dikumpul, betul? Oke, nih. Boleh. Dicek baik-baik ya, Kak. Ini sumatif. Gak apa-apa. Cek di... Oh, sudah. Jangan lupa ditulis namanya. Nama.
Ya, kelas. Kakak Saskia, coba Ustazah. Oke, pelan-pelan aja, tidak apa-apa, kerjakan pelan-pelan. Ya, jangan lupa tulis nama sama nama kelas, kelas berapa. Kenapa Kakak Rajwa tadi? Oh, belum tulis nama. Kakak siapa? Yang nggak ada namanya berarti ya? Kakak lupa tulis nama. Ini, oh iya, ini nggak ada namanya. Oh, sabar. Oh, ini nggak ada namanya. Sudah? Oh, ini. Oke, kumpul nak? Tidak apa-apa, kumpul. Tidak apa-apa, it's okay. Oke, terima kasih kakak. Oke, terima kasih kakak. Oke, pelan-pelan aja ya, tidak apa-apa. Yang masih merasa ada yang salah, boleh. Kakak Rajwa, dilihat sekalian pekerjaannya. Apakah ada yang keliru? Kakak Saskia tadi sudah cek? Oh, apa? Iya, gak apa-apa. Sabar ya, menunggu masih ada kakak Rajwa, kakak Alivia, kakak Anindita, kakak Cencen. Gak apa-apa, pelan-pelan. Sambil menunggu temannya, perwakilan tiap kelompoknya boleh mengembalikan alat dan bahan? Bisa? Oh iya, nggak apa-apa, ulang kakak. Coba ulang. Pelan-pelan, tidak apa-apa. Perwakilan kelompoknya boleh mengembalikan termometer, gelas ukur dan gelas yang biasa, dan stopwatch. Stopwatchnya ditaruh dalam boxnya dulu ya, termometernya juga taruh dalam tempatnya. Oke, kelompok 2
Oke. Yang harus dikerjakan soalnya aja. Ini yang kemarin kayaknya. Oke, oh ini sudah. Boleh, nggak apa-apa. Oke. Oke, sip. Oke, ada lagi yang belum kumpul? Oh, Alivia. Sudah ada namanya, Nak. Sudah ada namanya. Kakak, tadi semua sudah ada namanya? Sudah. Oke, kelasnya belum ada, Kakak. Tulis dulu. Sabar ya, menunggu temannya ya. Oke, terima kasih Kakak. Oke, alhamdulillah ya, semua sudah mengerjakan sumatif. Nah, Ustazah punya satu lagi, yaitu lembar refleksi. Lembar refleksi ini apa Ustazah? Lembar refleksi ini adalah lembar di mana Ustazah mau tahu sampai mana pemahaman kakak-kakak ya, lewat lembar refleksi. Terus bagaimana perasaannya kakak setelah belajar hari ini ya? Ustazah bagi satu orang satu, dikerjakan ya. Jangan lupa tulis nama. Jangan lupa tulis nama ya. Jangan lupa tulis nama. Jangan lupa tulis nama dan kelasnya. Ya, kelas berapa ini? Iya, tulis Nak jawabannya. Semua sudah dapat? Ada yang belum dapat? Oh, ada yang belum dapat. Sini Kakak Rajwa, bentar ya, Ustazah bagi. Kenapa Kakak? Oh, wallpennya. Oke, Kakak Rajwa. Oke. Jawabnya pelan-pelan saja ya. Sesuaikan dengan kakak punya perasaan hari ini, apa yang dimengerti ya. Pelan-pelan saja, tidak apa-apa. Kalau ada yang kesulitan mengisi refleksi, boleh panggil Ustazah. Kakak Muti sudah? Belum.
Pelan-pelan aja ya. Isi refleksinya tidak apa-apa. Oke. Pelan-pelan saja, tidak apa-apa nak. Ini diisi perasaannya kakak hari ini. Senang, sedih, bingung, marah. Tidak, perasaannya lebih besar Boleh, di sini. boleh. Aura, aman? Aman. Oke. Naila Asmi sudah? Ya. Oke. Oke, tidak apa-apa. Pelan-pelan saja ya. Kalau belum selesai tidak apa-apa. Udah? Udah dicek? Sudah? Mau kumpul? Muti, kamu sudah? Udah tulis nama Muti? Yang dikumpul? Ini mana yang dipilih Mut? Dua-duanya. Ah, dua-duanya. Ini dua-duanya. Oke. Oke, belum. Kalau belum tidak apa-apa, Ustazah menunggu. Sudah? Saskia sudah? Benar? Belum, Saskia lihat dulu. Sudah kakak? Oke. Mau kumpul juga? Tajwa sudah? Betul? Sabar ya, kita sambil menunggu teman kita yang belum selesai. Masih ada kakak Alivia, kakak Saskia. Coba cek dulu kakak Saskia. Kakak Saskia cek dulu. Tentang apa ini kakak Saskia? Belum, berarti belum dijawab. Jawab dulu ya, ini belum. Iya, ini belum jawabannya. Hari ini aku belajar tentang apa? Tentang apa? Kita tunggu kakak Saskia dan kakak Alivia ya. Ya, lanjut. Materi apa?
Oke, sudah? Nah, oke, good job. Kakak Alivia, sudah? Wah, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah kakak sudah mengisi lembar refleksi. Semuanya sudah? Oke, alhamdulillah ya semua sudah mengisi lembar refleksi. Nah, Ustazah ingin menginfokan pekan depan kita belajar apa Ustazah? Nah, hari ini karena kita sudah belajar tentang suhu, minggu depan kita belajar tentang kalor ya, karena materi besarnya itu suhu dan kalor. Jadi minggu depan sebelum pembelajaran IPA, kakak-kakak baca dulu materi tentang kalor. Kalor itu apa ya di buku cetak kalian masing-masing sebelum belajar supaya lebih bersiap. Oke, alhamdulillah. Karena berakhirnya pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama baca istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim. 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 Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ustazah. Maaf apabila Ustazah punya pembelajaran ada salah kata. Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.